Saya akan sharing screen. Bentar, bentar. Permisi, Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Itu untuk yang tes kecil 1 atau memang hanya dinilai sekali atau memang belum ya, Pak ya? Tes kecil 1. Iya, Pak. Maksudnya tes kecil 1 itu penilaiannya kemarin gimana? Satu kali pengerjaan kan? Oh, 1 kali aja ya, Pak ya? Hanya bisa dikerjakan 1 kali kan? 2 Iya, kali itu, memang. Pak. Kalau yang tes kecil 1 memang hanya 1. 2 kali itu, Pak. Di sini 3 kali? 2 kali, Pak. Modelnya 2 kali, Pak. Oh, Tertulis. 2 kali. Nah, terus beda nilainya? Oh, belum dinilai, Pak, yang kedua tempat saya, Pak. Oh. Maksudnya yang kedua itu gimana? Kan gini, tes kecil 1 itu kan dikerjakan 2 kali, diambil nilai terbaik kan? Iya, yang pertama saya sudah dinilai. Iya kan? Terus kan Nah, dari 2 kali pengerjaan tuh yang tempat saya yang pertama udah dinilai, yang kedua belum dinilai, Pak. Yang kedua, oh enggak, bukan begitu. Memang belum dinilai, tapi itu sudah berdasarkan yang tertinggi. Jadi Moodle itu sudah mengeluarkan ketika saya harus menilai hasil itu sudah di sort berdasarkan nilai tertingginya. Lalu kemudian saya tinggal mengambil nilai yang tertinggi, terus saya langsung menilai yang belum dinilai gitu. Jadi kalau menurut Moodle itu sudah yang tertinggi, walaupun ada penilaian yang belum dinilai kan, sama-sama belum dinilai. Tapi berdasarkan nilai-nilai yang lain, maksudnya nomor-nomor yang lain itu sudah nilai tertingginya begitu. Jadi saya sudah hanya menilai 1 kali, artinya walaupun dikerjakan 2 kali, tapi itu sudah di-sort oleh Moodle, itu yang tertinggi adalah yang misalnya yang kedua misalnya atau yang pertama. Lalu kemudian saya tinggal menilai yang belum dinilai. Misalnya ada yang esai kan ya. Yang esai itu saya nilai. Seperti itu. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sudah ya. Saya share screen. Saya layar saja supaya nanti saya bisa demo. Oke. Bentar. Oke, ikhlas jangan lupa presensi, terus saya akan mulai. Jadi pertemuan ke-12 ya, tulisannya memang ini 11 tapi karena slide-nya ya. Tapi pertemuannya pertemuan ke-12 termasuk dengan UTS. Oke, judulnya sederhana yaitu pengurutan data. Anda mungkin sudah pernah mengurutkan data di praktikum ya, mungkin ya, dengan satu metode tertentu. Metode yang paling mudah biasanya adalah bubble sort. Nah, hari ini kita akan mengenalkan beberapa algoritma sorting ya yang ada, dan karena ini sorting, pasti Anda harus tahu dulu ya persamaan persepsinya. Yang pertama adalah karena ini pengurutan, berarti data yang diurutkan itu pasti lebih dari 1, ya kan? Jadi yang namanya mengurutkan data itu pasti lebih dari 1. Pengurutan sebenarnya bisa dilakukan terhadap teks maupun gambar, ya kan? Maupun suara misalnya, video ataupun yang paling angka ya dalam bentuk bilangan begitu. Nah, kalau gambar dan video dan suara pengurutannya biasanya berdasarkan apa, ya kan? Yang namanya mengurutkan biasanya berdasarkan sesuatu. Kalau misalnya nama file ya, walaupun itu gambar, walaupun itu video, berarti sebenarnya sama-sama dengan cara teks, ya kan? Tapi kalau itu misalnya berdasarkan frekuensinya, nah ini agak berbeda ya. Berdasarkan apa? Jadi pengurutan itu tidak bisa diurutkan begitu saja tanpa ada kriteria urutan. Jadi yang namanya pengurutan pasti selalu ada kriterianya. Misalnya nanti kalau Anda belajar object oriented ya, PBO ya, pada saat Anda belajar PBO, Anda mau mengurutkan mahasiswa, objek mahasiswa. Mahasiswa itu kan memiliki atribut, misalnya namanya, NIM-nya ya, kemudian IPK-nya misalnya, agamanya misalnya, alamatnya, emailnya, kan banyak no? Atribut mahasiswa itu kan banyak. Mungkin jenis kelaminnya ya,
pakai kacamata atau enggak dan sebagainya. Jadi ada ciri-ciri yang ada di dalam mahasiswa. Maka ketika mengurutkan mahasiswa, maka pasti tetap walaupun kata-katanya mahasiswa kan objek ya besar ya, tapi tetap harus berdasarkan apa gitu. Java misalnya, ini bicara tentang yang lain ya, Java misalnya. Dia bisa mengurutkan objek mahasiswa, tapi ada kriteria default-nya apa gitu, berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan namanya, berdasarkan IPK-nya, kan beda-beda ya, Anda bisa bayangkan ya. Kalau berdasarkan NIM-nya, mungkin NIM-nya itu diperlakukan dengan apa? Kalau NIM di UKDW misalnya 71, itu kan sebenarnya angka ya. Bisa juga diperlakukan sebagai angka, tapi bisa juga diperlakukan sebagai string atau kalimat begitu kan, 711 dan sebagainya itu adalah kalimat misalnya. Terus kemudian kalau diurutkan berdasarkan IPK, IPK itu jelas ya, angka kan. Berarti angkanya berupa float ya. Angkanya itu berupa pecahan. Berarti 3,56 nah, dibandingkan dengan 3,51. Nah, misalnya gitu ya. 3,555555 dibandingkan dengan 3,555554. Nah, misalnya seperti itu aja pengaruh ya. Jadi pengurutan itu jelas berdasarkan kriteria tertentu dan biasanya pengurutan itu bisa dua kriteria. Misalnya contohnya adalah diurutkan berdasarkan NIM-nya dulu, kalau ada yang sama diurutkan berdasarkan namanya. Itu bisa ya. Di dalam basis data nanti kalau di semester berikutnya Anda belajar tentang basis data, Anda bisa mengurutkan data berdasarkan 2 hal atau bahkan 3 hal. Jadi ada pengurutan yang paling prioritas, misalnya diurutkan pertama berdasarkan NIM-nya. Lalu kalau NIM-nya sama, maka diurutkan berdasarkan namanya. Kalau namanya juga sama, nah harusnya sih nggak mungkin ya, tapi misal ya terjadi, lalu diurutkan berdasarkan apa? Emailnya misalnya gitu. Jadi pengurutan koma ya menggunakan koma, jadi artinya diurutkan berdasarkan 3 hal atau 4 hal atau 5 hal itu bisa, tapi tetap nomor satunya diprioritaskan sesuatu. Jadi nggak bisa ya mengurutkan langsung bersamaan itu nggak bisa. Jadi misalnya berdasarkan NIM dan IPK-nya bersamaan itu tidak akan bisa gitu. Bisa dimengerti dulu tentang terminologi-terminologi tentang pengurutan ya. Terus Anda mungkin sering menghadapi pengurutan, misalnya mengurutkan apa? Yang manusia itu biasanya mengurutkan berkas ya, mengurutkan misalnya map ya. Misalnya kalau saya sebagai dosen ada mahasiswa ngumpulin presensi atau mungkin ada mahasiswa mengumpulkan tugas atau ada calon asisten mengumpulkan berkas lamaran asisten misalnya ya. Lalu kemudian kan itu map ya, banyak sekali di map begitu, lalu diurutkan misalnya. Oh, berdasarkan apa ya? Nama aja paling gampang. Nah, kalau berdasarkan IPK ya bisa juga diurutkan berdasarkan IPK gitu ya. Itu bisa, itu saya lakukan manual biasanya. Tapi ketika datanya sudah sangat banyak, itu kan merepotkan, ya kan? Akhirnya, wah saya butuh komputer nih, gitu. Biasanya seperti itu. Kalau di Windows Explorer atau di Explorer yang lain ya, di Linux dan sebagainya, Anda mungkin mengurutkan berdasarkan apa? Tanggal bisa juga ya. Jadi yang baru di atas, yang pertama ya. Anda bisa klik di bagian judulnya biasanya judul di Explorer, Anda bisa klik berdasarkan tanggal. Bisa juga berdasarkan nama file, bisa juga berdasarkan size atau ukurannya gitu. Jadi tidak mungkin dua-duanya langsung gitu. Kalaupun bisa diklik dua, tapi itu pasti selalu ada prioritas. Misalnya yang pertama diurutkan berdasarkan apa? Begitu? Adakah pertanyaan tentang sorting? Tentang awal-awal dulu ya. Jadi ini pengantar ya, istilahnya pengantar. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, agendanya hari ini adalah pengurutan data, diri dari selection sort, bubble sort, insertion sort, dan satu lagi merge sort. Ada yang kelupaan. Terakhir merge sort. Lalu kemudian visualisasinya saya memberikan 2 link. Yang pertama adalah memvisualkan perbedaan dari berbagai algoritma pengurutan data. Anda bisa coba tuh diklik gitu ya linknya nanti atau Anda download dari Ikhlas. Lalu yang kedua adalah untuk masing-masing masing-masing algoritma sorting itu ada source code-nya dalam bahasa C, lalu kemudian ada demonya ya. Jadi nanti ada visualisasinya dan sebagainya itu ada di hackerearth.com ya. Terus kemudian hackerearth.com, terus kemudian ada yang cs.usvca ya .edu. Nah, itu silahkan Anda bisa lihat. Nanti saya juga akan menampilkan itu.
Nah, sorting itu ada dua macam, yaitu pengurutan naik atau pengurutan turun. Ya, pengurutan naik berarti dari kecil ke besar, sedangkan pengurutan turun berarti dari besar ke kecil. Kalau Anda mengurutkan misalnya berdasarkan tanggal terbaru, maka itu biasanya descending atau urut turun dari besar, artinya dari yang paling baru ke yang paling lama. Kalau Anda mengurutkan berdasarkan besarnya file, yang paling besar duluan, maka itu juga descending, karena besar ke kecil. Tapi kalau Anda mengurutkan berdasarkan nama abjad A sampai Z, berarti Anda mengurutkan secara ascending, urut naik. Ya, berarti proses pengurutan itu sebenarnya ada data, kumpulan data ya, lebih dari satu biasanya. Kalau cuma satu kan nggak perlu diurutkan ya, cuma dua juga nggak perlu diurutkan karena cuma tinggal ditukar kalau salah posisi. Tiga juga relatif mudah, tapi begitu banyak itu biasanya akan sulit. Nah, yang namanya pengurutan berarti ada kemungkinan. Contoh, posisinya sekarang descending, urut turun misalnya dari besar ke kecil. Terus ternyata Anda mau dibalikin, ya, dikembalikan atau diurutkan berdasarkan kecil ke besar. Berarti yang tadinya sudah urut besar ke kecil dikembalikan, di switch ya, tukar istilahnya, ditukar dari kecil ke besar. Itu adalah kondisi pertama. Jadi sudah urut tapi kebalik misalnya. Yang kedua adalah datanya sudah urut dan sudah benar. Tapi namanya program artinya function yang dipakai untuk mensorting tadi, itu kan sebenarnya nggak tahu ya, posisi data sudah urut apa belum kan nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalau ada data sudah urut ataupun belum urut, tapi ternyata programnya dijalankan, artinya program kita itu di-run begitu ya, dia itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah urut apa belum. Walaupun posisinya misalnya yang paling kecil sudah di kiri, tapi kan dia nggak tahu sebelah kanannya itu memang posisinya udah benar ya, dua di salah satu posisi itu adalah salah. Paham teman-teman ya? Jadi yang namanya pengurutan itu program nggak ngerti bahwa itu kondisinya sudah terurut atau belum. Maka dia tetap harus ngecek satu persatu. Sehingga kondisinya adalah pertama tadi, data sudah urut tapi terbalik, data sudah urut dan sudah benar, ya sesuai dengan yang kita inginkan, atau terakhir adalah datanya acak, artinya datanya belum terurut dan acak. Bisa dimengerti ya, ada tiga kondisi. Datanya sudah terurut tapi terbalik, datanya sudah terurut dan sudah benar, dan datanya masih acak. Nah, itu. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah pada lama atau prosesnya, pengurutannya. Karena bisa jadi kalau datanya sudah urut dan sudah benar, cepat. Ya kan? Cepat sekali karena sudah benar. Jadi nggak perlu ada pertukaran data, tidak perlu ada pergerakan apapun. Dia cuma ngecek dari kiri ke kanan udah betul, ya sudah. Udah sesuai dengan kriterianya. Saya mau urut naik, udah sesuai. Cepat sekali. Tapi kalau datanya misalnya urut terbalik, nah ini biasanya akan lama. Ya, datanya kan urut terbalik, berarti kan istilahnya lawannya 100%. Sehingga biasanya akan lebih lama daripada data random. Data random kan ada kemungkinan ada yang bagian yang sudah urut gitu. Bisa dipahami ya. Jadi pengurutan itu lamanya, ya prosesnya lamanya, jeleknya atau bisa dibilang bagusnya atau perbandingan antara satu algoritma dengan yang lain itu dipengaruhi oleh datanya juga. Begitu ya, dipengaruhi oleh datanya juga. Nah, ini contoh data acak, data ascending, data descending. Ada pertanyaan sampai di sini atau tanggapan? Aman? Halo. Aman, Pak. Oke, ya. Berarti data acak berarti benar-benar acak, kita nggak tahu ya. Ada posisi yang sudah terurut, ada yang belum. Ascending itu naik, descending itu turun, gitu ya. Yang paling sulit adalah ketika kita sudah punya ascending, nih misalnya ya, kita sudah punya ascending, diminta urutnya dibalik. Jadi 25 yang di sini gitu ya. Nah, ini kan jadi lama nih. Ini kan lebih lama nih karena posisinya terbalik 100%.
Jadi ini akan lebih lama dibandingkan dengan ini. Ya, dibandingkan dengan ini. Begitu. Oke, ini kurang angka 5 ya. Oh, ini benar. 6, 5, 3. Oke, sudah. Terus, kenapa kita perlu mempelajari sorting? Pertama, banyak problem-problem yang lebih mudah diselesaikan ketika inputnya sudah terurut. Jadi ada problem-problem di dalam komputasi, di dalam pemrograman yang akan lebih mudah diselesaikan ketika datanya sudah terurut. Contohnya pencarian, minggu depan kita pelajari, kalau hari ini pengurutan ya, minggu depan searching. Ya, jadi kebalikannya. Hari ini ngurutin, minggu depan itu adalah pencarian. Nah, nanti di minggu depan kita lihat pencarian data itu ada yang lebih mudah diselesaikan, lebih cepat diselesaikan ketika datanya sudah terurut. Ada yang bebas, gitu ya. Ada yang bebas. Tapi bebas itu artinya posisinya terserah, kita cari satu persatu dan itu akan lambat gitu. Oke. Terus misalnya problem yang lain adalah kalau mencari minimum. Mencari minimum itu paling mudah adalah kalau apa? Datanya udah terurut. Urutnya urut apa? Naik atau urut turun? Kalau urut naik berarti yang paling kiri adalah minimum. Betul ya, paling depan ya istilahnya. Kalau urut naik, kalau urut turun berarti yang paling kanan adalah minimum begitu dan sebaliknya maksimum. Jadi dalam kondisi terurut itu lebih mudah, lebih cepat gitu. Berarti artinya ketika kita mau memproses itu kita ngurutin dulu gitu. Itu yang pertama. Jadi kenapa kok kadang-kadang kita harus belajar sorting dulu gitu. Lalu kemudian sorting juga memiliki banyak variasi. Bisa berbasis iteratif, bisa berbasis rekursif ya. Lalu kemudian kita bisa berdasarkan percobaan. Kita biasanya membandingkan algoritma pengurutan itu berdasarkan apa? Kondisi terbaik, best case-nya. Ya, kondisi terbaik itu adalah best case-nya. Kondisi worst case-nya paling buruk atau rata-rata atau kira-kira ya. Istilahnya rata-rata ini kira-kira, dicoba aja gitu. Atau yang menggunakan secara random. Algoritma secara random. Jadi kalau contoh, base case itu kapan? Pengurutan itu base case kalau kapan? Ya kalau Anda meminta ngurutin naik dan itu sudah naik. Berarti tidak perlu ada apa-apa karena cuma dibaca satu persatu dari kiri ke kanan sudah benar semua ya sudah. Stop. Kalau itu mau urut turun, ya kalau itu mau urut turun, terus kemudian Anda juga melakukannya urut turun, kan udah benar. Berarti itu base case. Worst case-nya kapan? Worst case-nya adalah kalau terbalik urutannya. Jadi yang tadinya mau urut naik, ternyata harusnya urut turun atau sebaliknya. Dan itu akan menjadi parah, istilahnya lambat kan karena terbalik 100%. Nah, itu biasanya worst case. Kalau average ya kira-kira misalnya setengah dari mereka sudah terurut gitu ya. Random tapi randomnya nggak parah banget ya istilahnya. Ada bagian yang sudah terurut. Nah, itu akan disebut average case. Kalau yang randomized algorithm itu benar-benar diacak 100% ya. Diacak 100% kita nggak tahu posisinya benar-benar. Nah, jadi artinya kita bisa menghitung istilahnya kalau mau membandingkan ya algoritma sorting itu Anda harus menghitung semuanya. Oke, saya coba yang base case seperti apa sih dibandingkan 5 algoritma misalnya ya, 5 algoritma terus kemudian Anda bandingkan satu persatu kalau base case ternyata paling cepat ini misalnya. Kalau worst case paling cepat mana? Nanti di rata-rata misalnya itu bisa dilakukan. Ya, tapi karena algoritma sorting itu adalah algoritma yang bisa dibilang sudah banyak, sudah umum ya, sudah umum. Jadi Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari di internet begitu ya. Anda gampang misalnya mau nyari pengurutan Anda bisa cari insertion sort, bubble sort, quick sort dan sebagainya. Mungkin suatu saat Anda bisa menemukan algoritma pengurutan yang jauh lebih cepat lagi misalnya. Nah, itu nanti Anda bisa memberi nama misalnya Anton sort misalnya gitu bisa ya kalau saya menemukan algoritma itu pencarian ya. Tapi yang namanya mencari algoritma baru itu berarti harus sudah paham dulu kelemahan dari metode sebelumnya. Metode sebelumnya itu lemahnya di mana? Lalu kemudian Anda perbaiki, maka disebut dengan metode baru ya. Oke, sampai di sini ya. Kalau buat skripsi bisa enggak ya? Kalau Anda menemukan sesuatu yang baru boleh banget ya. Tapi kalau cuma bandingin boleh enggak? Ya kalau cuma sorting ya jelas tidak ya karena sudah ada semua di internet. Ya. Tapi kalau Anda ada algoritma yang baru begitu tapi tidak Anda
Tidak Anda buat ya, maksudnya algoritma itu cukup baru untuk diteliti, lalu kemudian Anda mau dipakai di kasus tertentu itu mungkin, gitu ya. Tidak harus membuat baru, tapi algoritma yang Anda pakai itu sudah cukup baru. Jadi sudah up to date, sudah yang sekarang, yang terbaru sekarang. Terus kemudian Anda coba dengan kasus tertentu, dicoba ternyata berhasil, ternyata bagus, nah itu bisa dipakai skripsi. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Terus kemudian kegunaan sorting buat apa? Tadi, pertama tadi contohnya buat pencarian ya, itu satu. Terus bisa buat cari minimum, cari maksimum, itu bisa. Lalu kemudian bisa dipakai untuk mendelete atau menghapus duplikat yang kembar. Ya kan, paling gampang kalau udah diurutin, pasti angka satunya kan udah di depan nih. Misalnya pengurutannya begini, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, ini kan kembar nih, hapus 2, hapus satu lagi gitu kan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah memprioritaskan sesuatu. Yang namanya mengurutkan kan memang memprioritaskan, betul kan ya? Misalnya diurutkan berdasarkan NIM, oke yang NIM depan silahkan masuk duluan. Misalnya pada saat registrasi, pas mau registrasi baru gitu ya, silahkan hari ini, semester ini maksudnya, semester ini urutannya berdasarkan NIM kecil dulu. Nanti semester depan dibalik, NIM besar duluan. Biasanya begitu biar adil. Jadi yang awal-awal NIM kecil ya masuk seneng kan, wah saya senang karena sudah selesai regis, teman-teman saya belum, karena saya NIM kecil. Terus nanti kebalikannya semester berikutnya dibalik misalnya, NIM besar duluan misalnya begitu. Itu adalah memprioritaskan. Kalau di dalam antrian itu juga ada ya antrian, teori antrian. Itu misalnya kalau yang punya karcis VIP maka itu duluan. Anda kalau pernah ke misalnya Ancol, Dunia Fantasi dan sebagainya ya, ada yang tiketnya itu tiket VIP gitu ya. Fast track ya biasanya, fast track nggak perlu ngantri dengan teman-teman yang lain, bisa langsung lewat jalur yang lebih khusus, jadi cepat banget ya. Tapi pasti harganya lebih mahal ya tiketnya. Nah, biasanya seperti itu namanya prioritas. Lalu kemudian contoh yang vaksinasi COVID nih juga ya, yang diprioritaskan adalah lansia. Lalu kemudian berikutnya baru dosen, guru dan sebagainya kan. Nah, itu namanya prioritas. Masyarakat umum gimana? Belum misalnya. Tapi ada juga yang kemarin pedagang, terus kemudian pekerja sosial dan sebagainya yang kehidupannya, ekonominya berjualan dan sebagainya, ada juga prioritasnya ya. Nah, itu contoh prioritas. Terus kemudian frekuensi counting. Frekuensi counting itu berarti menghitung frekuensi angka satunya ada berapa, angka duanya ada berapa. Contohnya pada kasus ini. Nih, pada kasus ini. Kasus angka satunya ada 3, angka duanya ada 2, angka 3-nya 1, angka 4-nya 1, angka 5-nya 2. Lah, tahu dari mana? Kalau udah diurutin cepat ya kan? Kalau udah diurutin cepat, kalau belum diurutin susah. Bener nggak? Lalu kemudian original contohnya ya kalau di komputer 10, 1, lalu kemudian 12 misalnya gini. Terus kemudian 2, terus kemudian 31, ini urutannya gimana? Kalau ini namanya natural order nih, ini natural order. Secara seharusnya, secara natural, ini urutannya kayak gini, 1, 10, 12, 2, 3, 1. Nih, modelnya natural nih ya, secara natural begini. Tapi ada juga yang urutannya adalah 1, 2, ya kan, terus kemudian 3, 1, terus nanti baru angka-angka lainnya, angka-angka 1, 0, dan 12 dan sebagainya. Jadi ada pengurutan yang tidak natural order. Karena diurutkan berdasarkan string ya. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi harus diubah pengaturannya. Lalu kemudian untuk searching tadi sudah ya. Nah, biasanya contohnya adalah pada Anda mengurutkan di Windows Explorer. Ya, di Windows Explorer Anda sering urutkan berdasarkan apa? Nama, berdasarkan tipe filenya ya, PDF misalnya, doc misalnya, Excel dan sebagainya, itu kan Anda bisa urutkan berdasarkan itu. Oke? Sering sekali ya Anda menghadapi masalah sorting. Nah, metode pengurutan data itu ada pembagiannya. Yang pertama berdasarkan perbandingan. Jadi diurutkannya berdasarkan membandingkan data.
biasanya secara natural kita pun sebagai manusia, kalau Anda mau mengurutkan data itu mesti bandingin, ya kan? Anda baca 2 atau 3, lalu kemudian, oh ini posisinya salah. Berarti kan Anda membandingkan, di otak Anda membandingkan, oh ini harusnya nggak di sini. Geser, 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 tuker, 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 gitu kan. Nah, kalau Anda pernah seminar misalnya ya, kadang-kadang itu juga di grouping dulu itu lebih bagus ya. Contohnya, saya mau ambil sertifikat nih. Ambil sertifikat apa? Anda namanya siapa? Oh, namanya Zainuddin misalnya. Oke, Z ya. Z itu di sebelah kanan sana. Jadi sertifikat itu sudah diurutkan atau sudah di grouping berdasarkan huruf depan dari nama Anda. Z ya. Oh, berarti sebelah kanan. Silakan ke kanan, cari Zainuddin nanti di sana. Oh, kalau namanya Albertus, oh di depan, karena A. Misalnya begitu. Pernah ya, pernah seperti itu. Itu kan lebih cepat daripada bentar dicari dulu, lebih random. Wah, lama banget itu. Ya, kalau panitianya kurang sip ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, pengurutan berdasarkan perbandingan sering disebut dengan comparison based sorting. Itu ada 2, bubble sort dan exchange sort. Nah, kita akan menggunakan yang bubble sort ya. Kita akan menggunakan yang bubble sort ya. Hari ini kita membahas yang bubble sort. Lalu pengurutan berdasarkan prioritas. Jadi diurutkan tapi dicari dulu mana yang prioritas, mana yang paling penting. Nah, maka disebut selection sort. Jadi ngurutin tapi diurutkannya berdasarkan seleksi, berarti berdasarkan prioritas, betul kan ya? Diseleksi dulu baru diurutkan, baru ditukar istilahnya begitu. Nah, ini namanya selection sort. Kita akan mempelajari selection sort. Lalu pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut. Insert and keep sorted method. Nah, itu apa? Itu untuk nyisip. Ya, jadi ngurutinya berdasarkan penyisipan. Contohnya, kalau Anda pernah main kartu remi, tahu ya, kartu remi atau kartu Uno mungkin, kartu yang lain permainan kartu, biasanya kalau habis dibagi kartunya, terus prosedurnya gimana? Anda kan dibuka ya kartunya ya, nggak boleh diintip sama teman-temannya kan. Terus biasanya gimana? Biasanya adalah diurutkan oleh Anda sendiri mengurutkan kan gitu biar gampang. Misalnya angka-angka kecil di kiri, yang kanan, biar kalau nanti nyari dan sebagainya lebih mudah. Nah, biasanya caranya gimana? Anda buka kartunya dijejer begitu ya, dipakai tangan, terus kemudian Anda ambil salah satu kartu disisip begitu ya. Benar nggak? Insert, jadi gesernya itu insert. Begitu Anda nyisip sebelah kiri, maka kartu-kartu yang lain akan geser ke kanan, betul kan? Itu namanya insertion sort. Jadi kita akan menggunakan model insertion. Berarti insertion ini beda dengan selection ya. Kalau selection ini nyari dulu mana yang prioritas lalu ditukar. Kalau bubble sort itu cuma antar dua-dua. Jadi dua data ditukar, dua data ditukar itu kalau perbandingan. Paling sederhana. Makanya biasanya kalau ada program atau ada tugas gitu ya, tolong urutkan data, biasanya Anda akan menggunakan bubble sort. Paling gampang, paling logis. Maksudnya yang paling kepikiran di otak kita itu biasanya bubble sort. Gitu. Paling kepikiran istilahnya bisa dibilang. Oke. Terus prioritas tadi adalah berdasarkan seleksi. Berarti Anda milih dulu, setelah milih baru ditukar. Bedanya begitu ya. Lalu kalau yang pengurutan berdasarkan penyisipan itu berarti Anda ngambil salah satu, terus disisipkan di posisi yang benar, yang lain geser. Paham ya? Geser. Nih, jadi di sini ada pergeseran. Kalau prioritas sama perbandingan itu adalah pertukaran. Ya. Lalu kemudian pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan. Divide and conquer method. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagian-bagian yang ada, jadi datanya itu dibagi, dipecah dulu misalnya dari 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Nah, kemudian setelah dipecah dibagi 2 atau 3, maka bagian itu akan disort sendiri-sendiri. Ya, disort sendiri-sendiri. Nah, ketika disorting sendiri-sendiri, maka akan jauh lebih cepat. Jadi istilahnya divide, dibagi-bagi gitu ya. Terus diselesaikan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah digabung. Nah, metode yang ada di sini adalah quick sort dan merge sort. Quick sort itu yang paling cepat sampai sekarang ya. Tapi ada rekursifnya, ada cukup sulit gitu ya, sehingga yang dipelajari untuk di kelas ini adalah merge sort. Merge sort juga mirip. Jadi kalau sudah diurutkan sendiri-sendiri lalu digabung. Oke. Lalu kemudian terakhir adalah pengurutan
pengurutan berkurang menurun atau diminishing increment sort method. Ini contohnya adalah cell sort. Cell sort ini merupakan pengembangan dari insertion sort. Ya, tapi tidak kita bahas. Nah, apakah kalau yang tidak dibahas, tidak dipelajari? Oh, ini kan algoritma sudah umum ya. Jadi Anda silahkan cari gitu ya, lalu kemudian baca ya. Terus kemudian Anda bisa coba dan Anda bisa menguasai sorting itu. Pertanyaannya mungkin, lah kalau saya disuruh ngurutin Pak, saya harus pakai yang mana? Betul kan ya? Nah, kalau memang tidak ada aturan lainnya, misalnya bukan praktikum gitu ya. Anda diminta untuk mengurutkan data secara project gitu kan, bebas dong. Anda mau pakai yang mana? Nah, terus kalau bebas saya pilih yang mana? Ya pilih yang paling bagus. Yang paling bagus misalnya quick sort. Ya silahkan pakai quick sort. Atau biasanya kalau ada tool programming, misalnya Anda pakai Python, Anda pakai C++, Anda pakai PHP misalnya gitu ya. Itu sudah ada metode atau function sort. Nah, Anda tinggal pakai aja sort gitu udah paling cepat itu, udah paling bagus. Jadi biasanya metode sortingnya program itu ya, itu biasanya sudah paling bagus. Misalnya PHP punya metode namanya sort ya, function yang namanya sort. Udah tinggal pakai aja itu udah paling cepat, udah paling bagus. Kalau di C++ ada std sort ya, std sort itu paling cepat. Kalau tidak ada aturan apa-apa, silahkan Anda pakai library yang sudah ada. Tapi kalau ada aturan misalnya di praktikum, harus pakai insertion, ya Anda harus pakai insertion gitu. Atau kalau di soal tertulis, di soal UTS misalnya atau UAS, ada kasus, ini ada data seperti ini, tolong diselesaikan dengan metode ini, ya berarti kan Anda harus menggunakan metode tersebut. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada aturannya, silahkan, bebas. Oke, ada pertanyaan atau ada tanggapan? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk pertama selection sort. Yang namanya selection sort, kata kuncinya adalah seleksi atau prioritas. Jadi, kita itu mengurutkan berdasarkan pilihan. Paham ya? Pilihan. Nah, masalahnya pilihannya gimana? Kalau Anda mau mengurutkan secara naik, ya, Anda mau mengurutkan secara naik berarti dari kecil ke besar, berarti kan posisi yang paling belakang itu adalah posisi paling besar. Posisi paling depan itu adalah posisi paling kecil. Nah, berarti kalau Anda mau mengurutkan dengan selection sort, kita pilih. Kita bisa milih yang paling kecil atau milih yang paling besar. Terserah kalian. Kalau Anda milihnya berdasarkan yang paling besar, maka carilah bilangan yang paling besar itu. Kalau sudah ketemu bilangan yang paling besar itu, maka Anda tempatkan, Anda taruh di posisi paling kanan. Paham? Itu idenya. Jadi selection, kenapa disebut selection? Sekali lagi, pertama Anda mencari. Kriterianya apa? Anda mau mencari yang paling besar apa paling kecil? Kalau Anda mau mencari yang paling besar, silakan Anda lakukan pencarian paling besar. Kalau sudah ketemu bilangannya, maka periksa apakah bilangan tersebut sudah berada di posisi yang benar atau belum. Kalau belum, maka tukar dengan yang paling kanan kalau itu bilangan terbesar. Paham? Ini logikanya dulu ya. Nanti masalah programnya nanti. Jadi pilih yang paling besar, lalu kemudian karena dia paling besar kan berarti paling kanan, maka Anda tukar dengan posisi yang paling kanan sekarang. Begitu. Itu namanya selection sort. Berarti di dalam selection sort terdapat proses apa? Pertama, select atau proses pemilihan kriteria tadi. Yang kedua adalah proses pertukaran ketika sudah ketemu ya ditukar. Terus kemudian pergeseran. Ya, bergeseran. Bagian yang unsorted-nya. Oke, terus biasanya di awal kondisinya itu disebut unsorted. Ya, jadi di awal itu biasanya pikiran kita, asumsinya adalah belum terurut. Oke? Jadi terdapat proses pencarian dan pertukaran. Nah, selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Sorting dan searching, paham ya? Kenapa kok ada searchingnya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada searchingnya? Karena dia tadi mencari dulu kan. Mencari bilangan apa? Kalau udah ketemu baru ditukar kan. Oke, betul.
Jadi mencari bilangan mungkin paling besar atau paling kecil, gitu ya. Jadi silahkan Anda cari, terserah kriteria Anda mau apa, yang paling kecil atau paling besar. Kalau sudah, dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Array ini dalam arti adalah kalau di Python berarti list ya. Misalnya untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil. Maka data ini akan ditempatkan di indeks terkecil, yaitu data yang ke-0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan pada indeks kedua, yaitu data yang ke-1. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja, pertukaran secara fisik terjadi pada akhir. Kenapa selection sort lebih cepat daripada bubble sort? Ya, mengapa selection sort jauh lebih baik dibandingkan dengan bubble sort? Karena waktu nyari dia itu tidak melakukan pertukaran apapun. Perhatikan. Jadi waktu nyari dia itu cuma geser-geser aja, membandingkan saja, tapi tidak melakukan pertukaran apapun. Nah, kalau sudah ketemu posisinya, sudah yakin bahwa itu posisi terbesar atau terkecil, baru dia melakukan pertukaran sehingga proses pertukaran hanya terjadi di akhir saja. Sehingga jauh lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort yang selalu menukar datanya per 22. Gitu. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini contohnya selection sort dengan prosedur urut naik. Urut naik berarti yang 36 itu harusnya di kanan sendiri kan ya. Terus kemudian angka 5 itu harusnya paling kiri karena urut naik. Berarti kiri di kecil, kanan di besar. Oke, ini kalau datanya 29, 5, 14, 3, 6, 7. Oke. Nah, sekarang langkah pertama berarti kan datanya ini ya. Ini langkah pertama. Berarti proses pertama ini. Lalu kemudian proses itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan dia nyari yang paling besar mana. Ternyata ketemu 36. Ya kan? Cari terbesar 36. Oke, sudah. Nah, karena 36 itu harusnya di posisi paling kanan, maka ditukar dengan posisi sekarang yang paling kanan, yaitu 7. Oke, ini kan posisi sekarang yang paling kanan kan 7. Maka ditukar dengan 7, 36 dan 7 swap. Oke, jadi 36 dan 7 ini swap ya. Swapnya gimana posisi swap? Tahu algoritma swapping? Pertukaran data gimana? Ada yang bisa menjawab saya? Saya akan memberikan nilai keaktifan. Ada yang bisa Ada dua menjawab? cara, Pak. Ya, gimana caranya? Kalau di Python bisa pakai koma aja langsung. Oke, betul. Kalau di Python pakai koma, betul. Kalau di yang bahasa manual yang lain gimana? harus pakai ini temporary gitu, Pak. Temporary, betul. Kan temporary itu ilustrasinya seperti gelas ya. Pernah dengar? Kalau Anda mau menukar 2 buah gelas yang ada sirupnya, yang satu sirup warna merah, satunya warna kuning misalnya, gimana cara nukar? Bisa dijawab? Gimana, Pak, tadi, Pak? Ada 2 gelas sirup ya, ada sirupnya warnanya kuning sama merah. Terus Anda minta tolong ditukar gelasnya itu, yang kuning jadi ke tempat yang merah di tempat ke yang kuning gitu. Terus gimana cara? Harus ada satu wadah lagi, Pak. Ada satu wadah lagi, betul. Jadi tempatkan satu, Anda harus ambil satu gelas lagi. Sehingga posisi manual secara sorting adalah Anda harus menggunakan variabel atau data temporary ya, atau tempat tampungan istilahnya, seperti gelas tadi. Betul ya? Terima kasih. Bentar, nim. Saya catat dulu. Poin saya nggak ada. Bentar. Mouse-nya hilang. Bentar, aktifan B. Berapa nimnya? 712. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 26 ya. 26. Oke. Berapa? 71? 712. Ya. 00. 660. Oke. Oke, makasih, Pak. Iya. Nah, jadi pakai tampungan ya. Ini berarti swap ya. Terjadi swap. Oke, terjadi swap terus kemudian ditukar. Posisinya jadi seperti ini. Udah benar berarti? Betul. Oke, terus lanjut. Cari terbesar kedua. Oke, terbesar kedua adalah 29.
Terbesar kedua 29, harusnya posisinya di mana? Di sebelum 36. Betul kan? Nah, berarti tukar lagi. Ini tukar lagi. Hasilnya seperti ini. Sudah tertukar ya? Oke, seperti itu. Lalu kemudian cari lagi terbesar ketiga, kebetulan 14. Posisinya udah benar. Nah, tapi karena programming ya kan, Anda bisa pakai if. Kalau posisi udah benar maka nggak usah ditukar, boleh. Tapi kalau misalnya Anda tidak perlu pakai if, misalnya tidak sempat membuat if-nya, berarti ya tetap ditukar, tapi posisinya ditukar dengan dirinya sendiri. Berarti 14 dengan 14. Nggak apa-apa sih. Ya, jadi nanti tetap 14 di situ. Gitu. Ya kan? Karena 14 di posisi yang sudah sebenar, maka 14 ditukar dengan dirinya sendiri, yaitu 14. Posisinya sudah tetap. Gitu. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah 7 kan, paling besar. Nah, posisi paling besar 7 ini ditukar dengan 5. Oke, seperti ini. Dah, maka 5 dengan 7. Oke, sudah selesai. Berarti berapa kali prosesnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti datanya 6, datanya 5 ya. Prosesnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti prosesnya itu sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali ya. Karena ini kan data sebenarnya kan. Ini data sebenarnya. Ini data awal. Tidak terjadi apa-apa ya. Maka ini sebenarnya 4 kali. Oke, 4 kali itu untuk N sama dengan 5. Ya, untuk N sama dengan 5, di prosesnya itu sebanyak 4 kali. Tapi kenapa jauh lebih cepat daripada bubble sort? Karena pertukarannya hanya 1 kali. Benar kan? Walaupun ini 4 kali tukar, tapi tukarnya di akhir gitu. Berarti hanya 4 kali tukar saja. Bahkan yang 14 ini, itu kalau Anda pintar, programnya itu diperbaiki supaya nggak usah nukar gitu kan. Kalau posisinya sama nggak usah terjadi pertukaran. Berarti cuma berapa kali? 3 kali aja. Begitu. Ini adalah algoritma selection sort. Nah, sekarang kita lihat tutorialnya. Supaya bisa dilihat. Nih, misalnya tadi angkanya berapa tadi? Bacain dong, ada yang bisa baca? Angka tadi berapa? Ada nggak? 29, 29, ya. 5, 5, 14, 14, 36, 36, sama 7. 7 ya. Ini berarti 5 ya. Array size-nya 5 ya. Oke, ini contoh. Selection. Nah, sama ya. Nih, starting selection sort. Terus Anda bisa lihat, for each pass, we will move left to right, looking dan sebagainya ya. Anda silakan baca. Ini belum bergerak nih. Terus gerak lagi. Oke, starting pass 0. Jadi ini tahap pertama maksudnya. Oke. Tahap starting pass 0 ini berarti apa adanya ya, data apa adanya. Ya. Terus ini initialize big index. Ini maksudnya mau mencari buat posisi terbesar ya. Terbesar pertama itu selalu elemen pertama. Jadi Anda itu asumsi ya. Asumsi itu adalah terbesar itu ya elemen pertama. Kita kan nggak tahu. Kita kan mencari yang kanan-kanan. Ingat caranya mencari bilangan maksimum? Coba ada yang bisa menjawab. Nanti saya kasih nilai poin bonus. Tapi yang tadi sudah jawab sudah ya. Gimana cari bilangan maksimum? Ngomong aja, ngobrol aja. Cari bilangan maksimum caranya gimana? Ditampung dulu Pak yang nilai pertamanya. Kurang keras gitu. Itu yang nilai pertamanya ditampung dulu. Jadi kamu sudah jawab belum? Belum Pak. Kamu udah jawab belum? Saya belum. Oke. Gimana? Kalau yang di contohnya ini berarti yang pertama kan 29. Itu dianggap nilai maksimum dulu. Mari Richard. Ya. Terus Dalam itu, posisi seperti ini 29. Nah, 29-nya kan ditampung sebagai nilai maksimum itu berarti Pak. Setelah itu dia dibandingkan dengan Ya, nilai kedua. Karena 29 masih paling besar, dia tetap. Terus dibandingkan lagi sama yang nilai yang di indeks kedua ini 14 kan Pak.
14 kan masih lebih kecil, berarti lanjut lagi dia. Maksimumnya tetap 29. Sampai di 36 dibandingkan ternyata 36 lebih besar, nilai maksimumnya diganti jadi 36. Terus terakhir dibandingkan sama yang 7 ini, berarti maksimumnya 36. Gitu. Maksimumnya tetap toh. 36. Iya, tetap 36 maksud saya. Oke, betul. Jadi caranya adalah dibandingkan ya. Pertama, dianggap yang paling pertama itu adalah maksimum. Lalu Anda bandingkan dengan elemen-elemen lain, kalau ternyata posisinya hasilnya ada yang lebih besar daripada 29, maka bilangan maksimum diganti menjadi bilangan itu ya. Bentar, saya akan catat ini nilainya berapa? 71.200 594. 594. 4. Iya. Ya. Kasih, Pak. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini 29 big index namanya, ya. Terus kemudian Anda for each element moving through the list, the biggest seen so far is always red. Jadi nanti warnanya akan merah. Oke, compare to the biggest seen so far, ya, dia bandingin 29 dengan bandingin dengan 14, terus 36. Oke, ternyata itu paling besar ya. Found something bigger, so switch value of big index. Oke, big index nyimpennya ini ya. Jadi big index sama dengan 36 maksudnya. Oke, sudah. Terus bandingkan lagi dengan 27, ternyata tidak lebih besar, maka tetap 36. Oke, sudah. Now, swap the next biggest element into place. Oke, berarti ini ditempatkan di into place, berarti ke yang paling kanan kan. Oke, berarti ini. Swap. Nah, 7 dan 3. Oke, gitu. Persis seperti yang saya gambarkan ya. Dah, terus berikutnya. Dan dispas. Berarti ini selesai ya. Anda lihat ini selesai. Berarti satu tahap telah dilalui dan proses pertukarannya hanya satu kali kan. Ya, proses pertukarannya hanya satu kali. Yang lain itu geser-geser tapi cuma ngelihati elemen. Jadi tidak melakukan swapping, tidak melakukan swapping. Terus Anda lihat ini kan jadi abu-abu ya. Anda lihat ini jadi abu-abu. Nah, di abu-abu ini artinya adalah sudah tidak perlu diproses lagi karena udah paling besar. Berarti Anda tinggal mengelup sampai n-1. Nih, jadi sampai sini aja. Nggak perlu sampai 36. Karena ini udah nggak perlu gitu. Oke, lanjut. Starting pas 1. Big index-nya tetap 29. Anda bandingkan lagi ya. Dengan 5, dengan 14, dengan 7 ternyata tetap ya. Berarti tetap 29 kan? Maka 29 swap dengan 7. Right? Oke. Dah. Terus ini jadi abu-abu lagi. Nah, loopingnya sekarang tinggal 3 kali nih. Lihat, loopingnya tidak perlu sampai sini ya. Dan seterusnya ya, saya nggak perlu jelasin lagi. Karena ini sama. Swap. Nah, tetap ya. Sebentar, ini back nih. Dan no swap. Jadi ini tetap swap tapi ke dirinya sendiri ya. Ini tetap swap tapi ke dirinya sendiri. Oke, 7 dan 5 ditukar. Dah, selesai. Oke, dah. Terus dia bilang dan dispas dan akhirnya selesai dan sorting. Berarti 5, 7, 14, 29, 36. Oke, seperti itu. Gampang ya. Nah, programmingnya gimana? Anda lihat tutorial. Nah, ini pakai bahasa C. Ya. Pakai bahasa C. Terus kalau saya, ini ada prosesnya. Ini contoh yang lain ya, urut naik. Pembandingan 32 dengan 75. Bandingkan, posisinya masih sama. Nah, ketika ternyata lebih besar nih, ya 32 lebih besar dari 21. Ini kalau ini kan posisinya yang dicari yang paling kecil ya. Ini nyarinya yang paling kecil nih teman-teman. Ini sengaja ya, sengaja beda ini. Dia nyari posisi yang paling kecil 21 nih. 21 itu paling kecil, maka 32 ternyata lebih besar dari 21, maka tukar indeksnya. Jadi posisinya tok yang dicatat ya, ini tidak swapping, tapi hanya posisinya tok yang dicatat dan ternyata posisi ini terakhir adalah 4 gitu. Nah, baru tukar data ke 0 32 dengan data ke 4 21. Jadi modelnya itu tukar di sini.
Tapi ini di sini tidak terjadi pertukaran, tapi hanya nyimpen saja ya. Oke, hanya nyimpen saja. Nah, ini adalah Python def selection sort A. A itu apa? A itu array, maksudnya begitu ya, atau list. For I in range len A, oke, sesuai dengan jumlahnya. Minimum, kalau ini minimum ya, minimum indeks sama dengan I. Berarti Anda nyatet pura-puranya minimum indeks adalah I. Oke, terus kemudian loop lagi for J in range J. I plus 1 ya. I plus 1, koma len A. Oke, I plus 1, len A. Terus kemudian len itu artinya panjangnya ya. Panjangnya listnya ya. Panjangnya listnya. Terus kemudian jika A minimum indeks lebih besar daripada A yang ke J, minimum itu berarti yang paling kecil apakah lebih besar? Berarti kan katanya minimum tapi kok lebih besar? Berarti kan ada yang lebih kecil lagi ya. Perhatikan ini kata-katanya. Jika A minimum indeks lebih besar dari A ke J itu berarti katanya minimum, tapi kok lebih besar? Berarti dia bukan minimum gitu kan. Minimum indeks sama dengan J, perhatikan ini. Minimum indeks sama dengan J ini tidak menukar. Tapi hanya menyimpan. Oke, terus tukar. Tukaran yang dipakai swapnya itu gimana? Nah, ini swapnya yang tadi dikatakan oleh teman Anda. Kalau di Python cukup dengan koma saja. A, I, koma, A min indeks sama dengan A min indeks, koma, I. Ya, cuman begitu tukarnya. Udah, dia akan sorting. Sederhana ya. Oke, seperti itu. Coba ya, kita akan mencoba. Ini saya copy. Lalu kemudian saya coba di sini. Ini belum benar ya. Gini ya. Ini adalah fungsinya. Lalu kemudian cara pakainya gimana, teman-teman? Berarti Anda harus membuat list dulu kan? Berapa tadi? Biar sama ya. Oh. Listnya tadi 29, 5, 14, 36, 7. 29, 5, berapa tadi? 29, 5, 14, 36, 7. Oke, gitu. Terus kemudian Anda masukkan print dulu ya, mungkin print A. Ya, terus setelah itu biar ketahuan kan, biar ketahuan. Terus kemudian ini Anda masukkan apa tadi namanya? Selection sort A. Oke, terus kemudian print A. Ini kita lihat berubah apa enggak ya. Kalau enggak berubah berarti kita harus tampung. Oke, enggak berubah ya. Ini enggak berubah. Ini tidak berubah. Coba berubah enggak? Loh, enggak berubah ya. Ini harus di dalam ya. Print A, selection sort A. Supaya berubah nilainya gimana? Harusnya return A ya. Kalau array harusnya berubah. Tapi tidak berubah. A-nya harus di atas kali Pak, di atas def. A-nya ya. Ini ya. Iya, mungkin di atas def dulu kali kan, Pak. Di sini. Iya. Harusnya berubah, kok nggak berubah ya? Pak, itu menurut saya for J-nya harus di tab sekali lagi, Pak. Inner loop itu Oh, ini. Pak, yang for J. Ya, Sama dia sampai A itu. Oh, ini. Ah, nah ini ya. Coba ya.
Tuh, coba kalau nggak return, bisa nggak? Seingat saya harusnya nggak perlu return. Oke, berarti ini nggak perlu di atas ya? Karena seharusnya secara logika tidak perlu di atas. Cuma karena tadi salah ini ya, tab-nya ya. Terima kasih. Nah, dah. Jadi tidak perlu return karena array atau list itu otomatis ya. Dia otomatis akan apa namanya? Dia otomatis akan berubah gitu. Jadi posisinya akan terubah karena dia berupa tipe data yang reference ya, menggunakan tipe data reference. Jadi harusnya ini langsung berubah. Gitu ya. Jadi cara pakainya seperti itu. Tadi cuma salah tab aja. Nah, ini mungkin saya copy juga. Bisa nggak? Ini tadi kan ada kesalahan di sini. Nah, saya kecilin ya. Nah, gitu bagus. Oke, terus bahasa sih. Nah, ini saya akan coba ya. Ini dev. Ini selection sort. Lebih banyak ya. Kenapa kok lebih banyak? Karena ini sama sebenarnya kalau Anda lihat. Ini kan looping ya. Ini looping untuk array-nya. Ini array-nya. Terus kemudian ini adalah maksimum indeksnya ya. Ini maksimum indeksnya. Kalau tadi minimum, kalau ini maksimum. Terus kemudian ini looping untuk menukar ya, untuk mengecek apa menyimpan maksimumnya nih. Untuk menyimpan maksimumnya. Lalu kemudian dicek di sini kalau maksimumnya tidak sama dengan. Jadi di sini ngeceknya ini supaya tukar itu ya kalau posisinya benar-benar beda ya. Jadi kalau posisinya tidak beda ya nggak usah ditukar. Kayak tadi yang 14 itu loh. 14 itu kan posisinya tetap di situ kan. Ngapain ditukar? Jadi jika maksimum indeks tidak sama dengan I, maksudnya posisinya itu tetap apa enggak? Kalau posisinya 14 dengan 14, ngapain ditukar? Nah, tidak ada proses swap ya yang seperti di Python ya. Ini adalah pakai temporary. Jadi ini temporarinya, nih, temp, terus kemudian ditukar. Nih. Ini function doang ya, ini function doang lah. Berarti belum dibuat ya, maka Anda harus crash include stdio.h, oke. Terus kemudian ini fungsinya ini adalah menerima array ini ya, ini array kosong, lalu kemudian n-nya ini apa? Panjangnya datanya. Ya, kalau di Python kan kita bisa pakai len ya. Nah, di C nggak bisa ya. Jadi harus pakai n. Jadi harus dikasih tahu panjangnya berapa. Oke, terus kemudian main di sini. Terus kemudian Anda siapkan array-nya, integer B boleh, nggak masalah ya. Terus kemudian jumlahnya berapa? Tadi 5 ya tadi ya. 5. Terus kemudian berapa angkanya? Masih ada yang bisa bacain? Berapa? 7. Tadi berapa? 29. 7, 9. 29, 5, Oh, 29. 14. Berapa? 5. 5. 14. 14. 36. 36. 7. 7. Oke, terima kasih. Gini ya caranya, bedanya ya dengan Python ya seperti ini. Terus kemudian Anda panggil apa tadi metodenya? Selection sort, S-nya kecil. Selection sort B, koma N. N-nya berarti 5. Gitu ya. Itu bedanya di apa namanya? Bedanya di Python dengan C. Ini print. Nah, ngeprintnya gimana? Cara nampilin array-nya harus di loop ya. Jadi nggak bisa kita buat function lagi boleh biar nggak susah. Void print array. Nah, ini merepotkannya apa namanya? Bahasa sih seperti ini. INTA, n. Ngelup aja harus dibuat sendiri. Kurang dari n i plus plus. Oke.
terus print F persen D, pakai spasi, pakai koma boleh, ini ya, koma, A yang ke I, oke, seperti ini, sudah, terus enternya di bawah sini ya, jadi print F, enter, gitu, terus kemudian Anda print dulu kan, berarti ini print array B, koma 5. Gitu ya. Terus kemudian ini lagi print array B, 5. Gitu, save. Di save misalnya coba.cpp. Oke. Run. Semoga berjalan. Betul ya? Sama ya, teman-teman? Jadi ingat ini apa? Ini adalah untuk ngeloop datanya. Yang kedua ini buat apa? Maksimum indeks untuk menampung indeks paling besar. Ya, indeksnya loh, bukan bukan angkanya, ya, indeksnya. Kenapa kok indeksnya yang dipakai? Karena mau ditukar dengan indeks tertentu kan? Bukan angkanya berapa, gitu. Jadi kita bukan mencari maksimum itu berapa maksimumnya, bukan, tapi indeksnya posisinya di mana gitu. Kenapa kok yang disimpan indeksnya? Karena kita mau tukar di posisi itu gitu. Yang penting itu posisinya gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ini looping untuk membandingkan satu persatu apakah ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kalau ada maka dicatat indeksnya, perhatikan, yang dicatat hanya indeksnya. Kalau sudah, lalu terakhir dicek apakah indeksnya posisinya sama dengan yang mau ditukar. Kalau sama, nggak usah ditukar. Ngapain? Makanya dibatasi dengan cara ini. Tapi kalau posisinya tidak sama dengan yang ditukar, maka di swap. Ini swapping ya. Ini swapping atau pertukaran. Ini bahasa C seperti itu. Nah, di bahasa C kalau mau ngeloop atau mau nampilin array, itu tidak bisa print. Ya, tidak bisa, nggak ada caranya menampilkan array dalam bentuk print, nggak ada. Jadi harus pakai for seperti ini. Terus Anda lakukan hal yang sama. Ada pertanyaan, teman-teman? Python sekarang kembali tadi sedikit. Nah, Python ini berarti untuk ngeloop array-nya atau list-nya ya. Lalu kemudian ini minimum index nih. Minimum index. Terus kemudian dicari satu persatu apakah ada yang lebih kecil lagi apa enggak. Kalau ada maka diubah ya. Ini minimum indeksnya dicatat nih. Nah, kalau ada. Terus habis itu ditukar. Nah, kalau Anda pengen posisinya itu tidak perlu menukar, berarti Anda if tadi. Di sini. If I tidak sama dengan minimum index, ya, kalau nggak sama baru ditukar. Nah, gitu. Tapi kalau sama ya nggak usah. Betul nggak? Kan sama dengan yang bahasa C tadi. Contohnya kasusnya mana? Kasusnya adalah yang ini tadi. Yang 14. Yang 14. Ini kan kasus nih, 14. Nah, ini kan sama posisinya. Nah, kalau sama ngapain ditukar? Maka dibatasi dengan if ini. Oke, kalau di Python enak banget ya, print gitu langsung jadi ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Tadi kan kalau di C kan array-nya itu statik ya, Pak ya? Iya. Nggak bisa dipanjangin ya, Pak. Nah, iya. kalau misalnya saya masukinnya panjang Terserah dari kita array-nya maksudnya gitu, Pak. Panjang dari Oke. array-nya bukan panjang yang sesungguhnya itu gimana, Pak? Ini ya. Ini misalnya lebih dari ini maksudnya. Iya, Pak. Saya pengennya agak dinamis misalnya N gitu ya. Iya. Jadi Misalnya Anda nginput panjangnya gitu. 7 gitu, Pak. Tapi isinya Iya, cuma 5. Artinya Anda itu mau nginput gitu. Array-nya itu berdasarkan inputan. Iya, Pak. Isinya. Iya, isinya. Iya, oke. Jadi kalau gitu caranya gimana? Tetap ya, yang pertama
kalau di bahasa C itu memang pendeklarasian 5, 10 itu harus. Jadi misalnya contoh, Anda kira-kira user ini akan input berapa ya? Oh, mungkin 10. Oke, kalau kira-kira 10 kita kasih aja 20 gitu. Kira-kira. Nah, nanti Anda bertanya pada pengguna, masukkan N gitu. Nanti kemudian penggunanya masukin 10 misalnya. N-nya 10 berarti akan mengisi data 10. Lalu Anda loop dari 1 sampai N, oke, dari 1 sampai N, terima inputan user. Jadi printf, 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 scanf, printf, scanf, dah masuk ke array-nya kan. Berarti ada 10 data. Setelah itu lakukan dengan hal yang sama. Gitu. Jadi ini contoh misalnya ya, ini contoh. Ini sekarang saya nggak pakai secara ini ya. Oke, seperti ini. Dah. Terus saya kan mau bertanya pada pengguna, berarti Anda harus pakai printf n berapa. Oke, kemudian ini scanf persen di koma dan n. Nah, berarti Anda harus punya variabel n di sini. Nah, gini ya. N-nya nggak boleh lebih dari 20. Pokoknya nggak boleh karena kita maksimal 20. Dah. Terus kemudian for int i sama dengan O0, i kurang dari n, i plus plus. Oke. Terus kemudian printf lagi di sini data ya. 2 scanf persen d, koma dan data. Nah, misalnya gini dan data ya. Berarti Anda harus punya variabel lagi data. Oke, sudah. Nah, terus kemudian data itu mau dimasukin kemana? Nah, data itu kan berarti dimasukin ke indeks ini kan, indeks B-nya kan. Berarti B yang ke I sama dengan data. Gitu. Masuk, masuk, masuk. Nah, terus ini berapa? Ini kan 5 ya tadinya. Berarti ini N. Ini berapa? N. Ini juga N. Nah, sekarang kita coba ya. Anggap misalnya sama kayak tadi juga nggak apa-apa. N-nya berapa? Misalnya N-nya 10. Udah, masukin aja. 5, 9, 3, 10, terus 4, misalnya 8, 11, terus 2, terus kemudian 7, misalnya. Terus 12. Gitu. Ya sama kan? 2, 3, 4 tetap urut kan? Nah, jadi caranya begitu, teman-teman. Jadi pertama ini harus ditanya N-nya berapa, karena nggak boleh dinamis 100% nggak bisa. Bahasa sih nggak bisa dinamis 100%. Oke, terus kemudian maksimalnya misalnya 20, ya udah ini 10, nggak boleh lebih dari 20. Terus kemudian tanya, cara masukinnya gimana? Ya ini, Anda tampung dulu ke variabel data, lalu kemudian data dimasukin ke B yang ke I. B yang ke I-nya berapa? 0 kan? Berarti B yang ke 0, B yang ke 1, B yang kedua kan sesuai ini urutannya. Udah masuk. Habis itu jadi array-nya kan. Kalau udah jadi array-nya print. Oke, dah kan ngeprint ini. Terus kemudian selection sort berarti dilakukan, lalu print lagi, udah urut. Nah, coba saya ada pertanyaan. Kalau gimana caranya supaya urutnya urut turun? Urut besar kecil gimana caranya? Apa yang harus saya ubah? Urut besar kecil. Apa yang harus saya ubah? Atau yang di Python juga boleh. Kalau mau besar ke kecil gimana? Ada yang bisa? Ini kan dari kecil ke besar. Enggak tahu. Oh, Ya, ini bukan sih, Pak. Ya. Di line ke-5 Ya. jadiin lebih kecil. Oh, oke. Ini lebih kecil ya, coba ya. Dah, saya coba jalanin ya. Nah, dah, cuma kayak gitu aja. Ini dah urut terbalik. Besar ke kecil kan? Nah, jadi cuma semudah ini. Ini juga sama. Ini juga cuman ini. Lebih kecil gitu aja.
Oke. Tadi siapa yang menjawab? Kamu sudah dapat bonus belum? Udah Pak tadi Pak. Sudah? Udah. Oh, sudah. Oke. Dah, saya lanjutkan ya. Ini dasarnya. Jadi kalau sudah sekali, biasanya yang lain akan lebih mudah. Ini kan sudah selection sort. Sekarang bubble sort lebih gampang. Ini kebetulan urut naik nih contohnya ya. Bandingkan sepasang item bersebelahan. Jadi namanya bubble sort itu selalu, kenapa namanya bubble? Kenapa namanya bubble? Karena kayak gelembung naik ke atas. Kenapa gelembung? Karena per dua-dua dia kayak naik, gelembungnya naik ke atas. Gitu. Jadi modelnya seperti ini. Nah, gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi modelnya makanya disebut bubble sort. Lalu bandingkan sepasang item yang bersebelahan. Swap jika tidak urut. Jadi pokoknya intinya per dua-dua. Dan itu logis. Jadi waktu kita pertama kali bayangin cara ngurutin yang paling gampang ya pasti bubble sort. Per dua data urutkan, balik, bolak-balik, dah sampai akhir. Selesai. Pasti urut, kan gitu. Oke, sekarang kita lihat. Ini contohnya. 29 sama 5. Karena kita mau urut naik, berarti kan 29 harusnya di kanan. Karena mau urut naik. Besar kan di kanan. Maka swap aja. Selesai. 5 dengan 29. Dah. Habis itu geser. 29 dengan 14. Oke, 29 dengan. Apakah 5 itu yang paling kecil? Belum tentu. Perhatikan ini. Ini belum tentu kan? Belum tentu yang paling kecil loh. Karena kan dia per dua-dua. Jadi dia nggak lihat kanannya. Gitu ya. 29 sama 14. Salah posisinya. Tukar lagi. 29 sama 36 udah betul. Nggak perlu ya. Terus 36 dengan 7. 29. 36 dengan 7. Kok posisi tetap? Oh ya ini. Lanjut 36 dengan 7 tukar ya. Nah, posisinya kayak gini. Ini kebetulan ya 36 sudah berada di posisi terakhir, ini kebetulan. Ya. Tapi biasanya begitu. Karena apa? Karena per dua-dua kan. Per dua-dua kan berarti selalu akan kebaca sebelumnya ya. Jadi 36 itu kemungkinan paling besar, paling kanan itu sudah pasti. Karena dia diurutkan yang paling besar tuh di kanan kan. Berarti dia kan ngurutin sebelahnya, sebelumnya. Jadi pasti kena 36 itu. 36 pasti akan tergeser terus ke kanan. Makanya gelembung. Ya. Jadi yang paling kanan berarti pasti sudah yang paling besar. Maka Anda tinggal ngurutin dari 5 sampai 7. Oke, 5 sampai 7. Jadi posisinya sudah tinggal segini. Ini kan udah paling besar nih. Kenapa ini selalu pasti paling besar? Karena per dua-dua. Per dua-dua ini kan sebelahnya pasti akan dibaca lagi kan. 36 udah geser ke kanan, nanti dibaca lagi sama sebelumnya pasti geser ke kanan dan dia akan selalu paling kanan. Jadi ini pasti oke kan, ini pasti udah oke. Nah tinggal posisinya segini. Jeleknya sama selection shot apa? Kalau selection shot kan tidak ditukar terus-terusan. Kalau ini tuh swap terus loh. Padahal untuk nge-swap itu jauh lebih berat dibandingkan dengan hanya mencatat indeks. Gitu. Jadi ini lebih lambat. Dan proses perlu banget ya, bisa dibilang banyak banget. Lanjut lagi tuh. 5 dengan 14 lagi. Kenapa dimulai dari depan lagi ya? Karena paling depan belum tentu paling kecil. 5 dengan 14 ternyata udah betul. 14 dengan 29 udah betul. 29 dengan 7 ditukar lagi ya. Dan seterusnya. Akhirnya posisinya ya sudah 5, 7, 14, 29, 3. Gitu ya. Lebih mudah ya. Sekarang kita coba lihat yang tutorialnya. Bubble sort. Nah, bubble sort selalu paling depan biasanya. Visualisasinya. Berapa tadi? 29, 5, 14, 36, 7. 29, 5, 3, 14, 36, 7. Gini ya. Oke, run. Ya kan, seperti ini. Next. 29 dengan 5, tukar. Nah, tetap ya, 29 dan 36 tetap. 36 dan 7 tukar. Udah posisi paling akhir nih. Terus 36 udah fix done. Lalu 5 lagi dengan 14.
Udah tetap, ini tetap. Nah, ini tukar. Udah, fix, dan. Terus kemudian 5 dengan 14, 14 dengan 7, oke. Fix, dan. Oke, terus 5 dengan 7 tetap dibandingkan. Ternyata udah posisi, udah, oke. 7, udah selesai. Maka ini dan. Begitu, teman-teman. Kita lihat programnya. Nah, sederhana sekali kita pakai dua loop. Kenapa dua loop? Karena yang pertama itu adalah untuk ke belakangnya ya. Terus yang kedua itu untuk tukarnya. Jadi for loop pertama itu untuk menelusur sampai dengan akhir, sampai N, paling belakang. Terus kemudian loop kedua itu untuk berjalannya pertukaran. Jadi modelnya gitu. Kalau sekali loop nggak bisa kan? Ingat bahwa nukar ini tidak bisa sekali jalan, benar nggak? Nukarnya kan nggak bisa sekali gelembung saja, tapi dia harus berkali-kali sampai benar-benar semuanya selesai. Makanya loopnya 2, nggak bisa cuma 1. Kalau loopnya cuma 1, sekali tukar selesai gitu kan? Berarti kan belum tentu. Apakah 5 itu paling depan, paling kecil kan belum. Nah, jadi harus 2 loop. Yang pasti solusinya adalah bandingkan item bersebelahan. Oke. Jika tidak urut, jika posisinya tidak benar, maka swap. Sederhana sekali. Dan loop yang kedua, Anda perhatikan, loop yang kedua itu sampai N-1, min I min 1 ya. N min I min 1. Artinya sampai N min 1 sebenarnya kalau dari posisi itu ya. Jadi dia selalu berkurang gitu. Nggak sampai paling belakang kan. Nggak sampai paling belakang. 36 udah di posisi benar, maka dia berkurang lagi. Terus 29 udah di posisi benar, maka berkurang lagi. Jadi loop kedua ini turun ya. Perhatikan ini. Loop kedua ini turunin looping. Enggak sampai N loh ini. Nah, terus caranya ngecek gimana posisi kiri, posisi data yang sini dengan posisi data yang sini gimana cara ngeceknya? Yaitu J dan J plus 1 ya. Jadi ini J plus 1. J plus 1 adalah sebelahnya. Gitu ya. Jadi kalau posisi ini dan posisi ini jadi sebelahan. Dan ternyata ini kok lebih besar, padahal harusnya ini lebih besar kan di kanan, maka tukar. Tapi kalau Anda mau urut turun, maka ini tinggal diganti aja. Ya, kalau mau urut turun tinggal diganti. Oke. Seperti itu. Ditukar. Kalau pakai bahasa sih sama. Ya. Ini loopingnya sampai N, ini kan sampai N nih, 0 sampai N. Habis itu yang ini dari 1 sampai N min I, ya sama. Kenapa kok dari 1? Karena berarti di posisi paling kiri itu udah benar. Gitu. Udah, terus kemudian tukar. Ini tukarnya, swapnya di sini ya. Lebih sulit ya. Swapnya tidak bisa kayak Python yang bagus ya, cuman tukar tuh keren banget ya. Ini saya baru pertama kali lihat ini ternyata bisa kayak ini. Untuk bahasa pemrograman gitu. Oke, ini swapnya harus pakai temporary. Oke. Kalau mau dicoba ya bisa. Anda tinggal coba. Ini ya. Copy. Masukin di sini Python. Nah, gini ya. Ini dibenerin dulu karena ini dari PowerPoint. Oke, seperti itu. Terus ini berarti kan harus direset ya. Harus direset karena ini angkanya kan. Ini angkanya kan selalu itu. Nanti Anda bisa direset. Harus reset. Ini diganti nih. Selection sort diubah jadi bubble sort. Bener ya? Oh, B-nya kecil. Oke, seperti itu. Run. Kok cepet, Pak? Ya karena sedikit. Datanya ada dikit. Ini kalau mau diubah, ini diganti. Oke, run. Hasilnya urut turun ya. Cuma tinggal ngubah ini aja. Nah,
dari sisi kalian, dari sisi mahasiswa harus bisa apa? Pertama harus bisa manualnya ya teman-teman. Nggak cuma programnya, harus bisa manual. Jadi misalnya nih pertanyaan di soal adalah ketika ada datanya seperti ini, tahap pas kedua itu seperti apa? Gitu. Jadi pas ke satu seperti apa? Pas kedua artinya tahap perulangan pertama pada saat I-nya 1 itu seperti apa gitu. Kondisinya datanya. Pada saat I-nya 2 itu posisinya kayak apa gitu. Jadi bukan cuma programnya, tapi juga pertukarannya Anda harus tahu satu persatu. Jadi soal-soal yang mungkin dimunculkan adalah ketika I-nya sama dengan 3 misalnya, itu seperti apa kondisi datanya. Bisa dimengerti ya? Jadi Anda harus manualnya harus tahu, maksudnya intinya itu. Nggak bisa cuma programmingnya toh. Dan jangan hafalan teman-teman. Siapa yang mau ngapalin algoritma sorting sebanyak ini terus Anda hafalkan satu persatu ya. Ya silahkan sih kalau kuat ya. Kalau saya nggak kuat, saya nggak bisa. Ya harus dilogika, nanti bisa nulis sendiri nih programnya. Dan program ini tuh seluruh dunia bisa dibilang hampir mirip nih. Karena ini algoritma sudah umum. Ada penciptanya ya. Jadi Anda tidak boleh sembarangan diubah-ubah gitu. Kalau Anda mau mengubah dan ternyata lebih bagus, Anda bisa jadi penemu algoritma. Oke? Jadi kalau Anda bisa menemukan algoritma baru pengurutan, itu sudah penemu algoritma. Bisa dibuktikan dengan secara matematika lebih cepat gitu. Udah Anda S3. Oke? Karena Anda menemukan teori baru, menemukan rumus baru, itu sudah oke banget. Gitu. Itu sangat bagus, tapi harus dibuktikan. Maksudnya bukan hanya S3, tapi ya harus dibuktikan bahwa itu harus bisa diuji benar, bahwa ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itu bisa. Oke? Ada pertanyaan? Aman? Bubble sort gampang ya? Ini juga sama ya. Kalau Anda mau copy paste di sini bisa. Masukkan. Udah. Sama, bubble sort. Nanti Anda ganti jadi bubble sort. Ini run. Masukkan 5 aja. Misalnya 10, 5, 13, 9. Hah? Halo? Ternyata saya putus ya tadi ya? Iya, Pak. Halo, teman-teman. Sejak apa? Sejak apa terakhir? Baru aja kok, Pak, yang nyoba C itu aja. Oh, barusan. Iya. Tadi waktu pakai bahasa sih udah kelihatan yang bubble sort. Run bubble sort tadi sudah. Sudah, Pak. Cuman yang nyoba terakhir itu aja yang keputus. Oh, yang nyoba. Oke. Ya, saya ulangi. Oh, ternyata saya putus, saya baru tahu. Tapi masih recording. Oke. Nah, ini tadi saya sudah ubah ya. Jadi sudah nggak pakai selection sort lah. Caranya tahu bahwa lebih cepat mana gimana? Bisa pakai stopwatch, diukur. Pakai trading. Oke, multi trading. Jadi di run secara paralel. Terus kalau mau ngukur itu harus pakai data yang banyak ya teman-teman.
Halo? Putus nggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Oh enggak ya. Soalnya di sini internet unstable. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau Anda mau mengukur, itu dia Anda generate bilangan random sebanyak 1 juta data. Terus kemudian dimasukkan sebagai nilai B ini. Oke, terus kemudian run, udah. Terus Anda sudah terurut gimana? Kalau belum terurut gimana? Kalau random bagaimana? Gitu, cara ngukurnya begitu. Yang jelas bubble sort jauh lebih lambat. Mengapa? Karena pertukarannya selalu satu persatu ya. Tuh. Daripada yang berikutnya insertion sort. Insertion sort sama dengan cara mengurutkan kartu remi. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan, diinsert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Perhatikan. Bukan data pertama ya. Bukan data pertama, tapi data kedua sampai data terakhir. Mengapa? Karena kan yang kiri itu harusnya dianggap sebagai bagian yang apa namanya, bisa dibilang asumsi ya, asumsi yang posisi paling kiri. Gitu. Terus jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan diambil dan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser. Perhatikan di sini berarti ada proses pengambilan data, lalu nyisip dan geser. Nah, ini contohnya. 26, 10, 24, 36. Lalu kemudian 12 diambil. Dan 12 itu kan harusnya posisinya sebelum 24 ya. 12 kan posisinya sebelum 24. Maka 12 itu akan menggeser 36 ke kanan. Lalu kemudian menggeser 24. Terus baru posisinya sesuai dan ditempatkan antara 10 dan 24. Betul ya? Itu insertion sort seperti itu. Jadi ada proses geser, teman-teman. Ada proses geser. Diberikan sebuah array atau list berisi n item, dimulai dengan satu elemen yang sudah urut, pura-puranya ini, asumsinya. Ya. Pilih elemen selanjutnya, masukkan pada posisi yang benar, sehingga elemen tersebut akan tetap terurut, ulangi sampai semua item. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ambil, lalu geser. Nah ini, ya, mari kita lihat datanya sama. 36, 5, 29, 14, 7 ya. Urut naik juga. Nah ini pertama 36. Oke, 36. Terus dibandingkan dengan kanannya. Terus kemudian 5 itu harusnya paling kiri kan. Ini kan 36 pura-puranya adalah yang paling depan ya. Pura-puranya, maksudnya asumsinya. Lalu kemudian dia lihat posisi berikutnya 5. 5 itu ternyata posisinya harusnya lebih kecil kan. Lebih kecil dari 36. Maka dia akan menyisip masuk ke sini. Lalu yang lain akan geser semua nih. 36, 29, 14, 7 itu akan geser ke kanan. Gitu ya. Terus kemudian 36, 29. Maka dia akan diambil, lalu kemudian akan digeser. Posisinya harusnya gitu kan. Maka yang lain akan geser ke kanan. Jadi tidak ada swapping tapi geser. Terus 14 dengan 36, ya 14 dengan 36 ternyata lebih kecil kan, maka dia akan mencari posisi dia seharusnya. Posisi dia seharusnya adalah 9. Maka 14 akan mengisi. Terus 36 dengan 7 ya, 36 dengan 7 itu ternyata salah lagi dan 7 itu harus ngisi di posisi sebelum 14. Maka 5, 9 dan 3. Teman-teman,
Jadi tidak ada swapping seingat saya, coba ya. Nah, tidak ada swapping, lihat. Gamnya tidak swap ya, lihat tidak swap. Ini juga ya, tidak ada. Ini adalah yang bahasa asing. Nah, kita lihat loop dari I range 1, len array. Jadi mulai dari posisi 1 ya, bukan posisi 0 tuh lihat. 1, len array. Berarti dari posisi 1 nih. Kenapa? Karena 36 tadi kalau di posisi sebagai pivotnya, sebagai apa ya? Nilai yang dipakai untuk dibandingkan. Jadi dia tidak dihitung istilahnya. Oke, mulainya dari 5. Dari 5. Jadi kenapa ini kok dari 1 nih? Ya, terus key sama dengan array yang ke I. Oke, key sama dengan array yang ke I dalam hal ini berarti array yang ke-1 ya, array yang ke-1 berarti adalah ini dalam hal ini adalah key-nya. Key itu apa? Key itu dipakai yang mau ditukar, yang mau disisip maksudnya. Saya dari tadi ngomong tukar terus, sorry, maaf. Jadi bukan tukar tapi yang mau disisip, yang mau diambil untuk disisip. Kalau kemudian J sama dengan I-1 ya, itu adalah mundurnya ya. J sama dengan I-1 itu kan berarti mundurnya. Elemen ke 0 dalam hal ini. Ya, elemen ke 0. Lalu kemudian while J lebih besar dari 0, selama J-nya lebih besar dari 0, dan key-nya kurang dari array yang ke J. Jadi 5 itu masih kurang dari array yang ke J. Ya. Dia akan cari posisi yang paling tepat di sebelah kiri. Oke, terus kemudian array yang ke J plus 1 sama dengan array yang lihat ya. Array yang ke ini posisi J. Berarti array yang ke J plus 1 diisi dengan posisi J. Berarti ini geser ya, perhatikan. Ini namanya geser. Ini geser. Array yang ke J plus 1 sama dengan array yang ke J. Maksudnya apa? Berarti posisi ini itu diisi dengan datanya ini. Bukan di swap loh ya, tapi diisi, di replace, ditimpa. Nih, disama dengan loh ini. Berarti ditimpa. Berarti J-nya jadi di sini. Itu artinya geser ke kanan terus. Oke, geser ke kanan. Kalau sudah geser semua, maka array yang ke J plus 1 sama dengan key. Berarti sekarang saya coba ya, ini gambar ya. Misalnya di sini ya. Oke kan, misalnya. Berarti ini diambil. Ya. Terus kemudian posisi ini sama posisi ini sama posisi ini itu berarti geser ke kanan kan? Berarti ini akan menempati posisi ini akan menempati posisi ini. Nah, yang ini isinya apa? Ini isinya tetap. Jadi coba saya kasih nilai sebentar. Gambarkan dengan lebih jelas. Kasih slide contoh. Kasih slide contoh. Putih ya. Nah ini. Ini misalnya angkanya, bisa kasih kotak ya. Lima, 30, 12, 8. Misalnya 8. 8 ini mau di posisi keberapa? Kan harus sudah urut ya. Sorry. Biar sudah urut gimana? Salah berarti. Contohnya salah. Bentar. Nah, misalnya. Ini misalnya 5, 7. Terus ini 12. Ini 9. Nah, berarti caranya gimana? Berarti kan dia itu kan harusnya di sini ya. 9 itu kan harusnya di sini. Nah, misalnya ini ada lagi. Ini misalnya 13. Gitu ya. Berarti ini harus diambil, teman-teman. Ini diambil. Dianggap nggak ada ya. Berarti kan tinggal 12 dan 13 ya. Nah, cara geser tuh gimana? Berarti ini tetap 12, yang ini jadi 12, teman-teman. Ini kan geser. Geser berarti ini ke sini ya. Ini ke sini, 9 ke sini, 12-nya ke sini. 13-nya tetap ya. Berarti, bentar, saya kok malah bingung. Ini posisi di sini, posisi ke sini, lalu ini geser ke sana. Berarti 12, 12 ngisi 9 ya. 12 ngisi 9. Jadi 9 itu isinya jadi 12.
Terus kemudian 13-nya tetap. Ya, 13-nya tetap. Jadi 12 posisinya di sini, 12 jadi 9, 9-nya taruh di sini. Gini. Kalau misalnya ada posisi yang lain mungkin yang lebih panjang. Coba saya buat yang lebih panjang. Ini 1, ini misalnya 7, ini misalnya 9, terus ini 3 ya. Nah, ini misalnya 12. Nah, kan berarti posisi 3 kan harusnya di sini. Ya. Nah, berarti gesernya kan banyak, ya. Berarti 7 itu tetap, ya kan? 7 kan terus pindah ke sini 7. Terus kemudian 9 ke sini. Terus kemudian 12 tetap. Ya kan? Terus nanti 3-nya itu nge-replace ini. Kayak 3-nya nge-replace ini. Jadi nanti 3-nya di sini. Nah, 7, 9, 12. Geser tuh berarti nimpa ya. Menimpa modelnya. Array itu tidak bisa dihapus. List itu tidak bisa dihapus di dalam memori. Jadi modelnya ditimpa. Ditimpa berarti di-replace berarti datanya udah hilang. Tapi hati-hati ya. Kalau Anda mereplace array berarti kan datanya udah hilang selamanya nih. Jadi Anda harus menyimpan informasi yang memang tidak boleh hilang. Contohnya kalau ini 3-nya kan masih disimpan nih 3-nya. Nah, 3-nya nanti ditaruh untuk mereplace 7. Jadi nanti 3-nya di sini. 7-nya ke belakang, berarti ini 9 udah hilang nih datanya jadi 7. Ini berapa? 3 di sini udah di-replace jadi 9. Oke, tapi nilai 3-nya disimpan supaya nanti bisa ditaruh di sini. Terus ini tetap ya, 12 kan nggak berubah ya, nggak geser apa-apa. Jadi gesernya itu geser ini angka 7, 9, dan 3 ini loh, ke belakang. Caranya dengan nge-replace. Terus ini posisinya. Ada pertanyaan tentang replace? Halo, teman-teman? Aman? Putus nggak? Saya putus nggak? Jangan-jangan saya putus. Halo? Aman, Pak, aman, Pak. Oh, aman. Oh, ya udah. Jadi modelnya gini ya, J sama dengan I-1 itu berarti posisi kirinya ya. Terus selama J lebih besar dari 0 dan Q kurang dari array, ini berarti posisi mencari posisi yang tepat. Yang J plus 1 sama dengan array yang kecil, J min 1, berarti mundur ya. Ini mundur. J min 1, array yang ke J plus 1 sama dengan Q. Berarti ini Q nyatet angka 3-nya tadi. Bentar. Nah ini loh, 3-nya itu disimpan di Q. Tapi yang lainnya di-replace. 7, 9, 12 itu di-replace. Nah 3-nya itu di Q, lalu Q-nya bergeser ke sini. Nge-replace ke 7 ini. Ya. Array yang ke J plus 1 sama dengan Q. Berarti array yang ke J plus 1 sama dengan angka 3. 3-nya itu nge-replace. Kenapa harus nge-replace? Karena array tidak bisa dihapus, teman-teman. Tidak ada delete gitu ya. Jadi modelnya adalah nge-replace. Yang bahasa sih sama. Oke, next sama dengan A yang ke I. Itu buat nyatet ya, ini sama dengan key ini. Ini sama dengan key ya. Ini key itu. Kalau di Python ini key. Oke, terus integer J, JI-1, min-min, berarti turun kan. Terus J plus 1 sama dengan A yang ke J, sama nih, di-replace. Terus kemudian A yang ke J plus 1 sama dengan next, sama. Ini sama dengan key. Lihat, di insertion sort tidak ada swap. Tidak ada pertukaran. Yang ada adalah penyisipan. Menyisip berarti konotasinya geser. Ya, menyisip berarti konotasinya geser. Oke, ini contohnya nih. 22 dan 10, 15, 3, 82. Temporarinya sekarang 10. Cek apakah temporari kurang dari 22? Ya, kalau kurang dari 22, maka geser data yang ke 0 ke posisi yang pertama. Oke, berarti 10-nya pindah ke depan. Lalu kemudian temporarinya sekarang 15. Oke, karena 10 sudah kan. Nah, temporarinya 15. Apakah temporari kurang dari 22? Ya, maka geser. Berarti 15-nya di posisi proses 3. Lalu kemudian 3 dibandingkan dengan 22 dan 15 kan. Ternyata posisinya salah, maka 3-nya geser 2 kali.
Geser. Oke. Nah, terus kemudian 8 dibandingkan dengan 3, 10, 15, dan 22. Dan ternyata salah lagi. Maka 8 geser sampai dengan posisi sebelum 10. Oke, seperti itu. Lalu 2, maka geser di posisi sebelum 3. Gitu. Ya, caranya seperti itu. Posisi terakhirnya 2, 3, 8. Tidak ada swapping, tapi ada geser. Sama apa enggak teman-teman kira-kira? Swap kan juga nge-replace ya, teman-teman ya. Nah, ini juga nge-replace. Jadi sebenarnya insertion sort itu berat. Malah banyak banget lagi nyisipnya. Nge-replace-nya banyak banget kan? Kalau gesernya banyak kan berarti nge-replace-nya banyak. Jadi ini sebenarnya lambat ya insertion sort. Walaupun seolah-olah tidak ada swapping, tapi lambat karena sebenarnya nge-replace. Nge-replace itu lambat. Kalau dari tadi kayak selection itu kan hanya mencatat aja. Gitu ya. Dia hanya mencatat aja posisinya. Terus baru replace terakhir kan. Swap itu kan replace sebenarnya. Nah, ini insertion sort malah sering banget nge-replace. Maka jadi lebih lambat. Ya, terlalu sering replace ya. Bisa dibilang saya mengatakan ini terlalu sering replace. Ini kan nih gesernya berapa kali? Ini while ini kan nge-replace terus. Jadi ini lambat. Cara pakainya sudah bisa ya teman-teman ya. Kayak tinggal terakhir, ini udah jam 9.15. Wah, nggak kelihatan ya. Merge sort. Merge sort itu dibagi 2 nih. Anda bisa cari langsung di mana? Ada nggak contoh? Ini, merge sort ada. Nah, ini. Di teorinya ada nggak? Nah, ini, saya kasih ambil contoh dari sini. Oke, merge sort ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 0 sampai 5 ya. Berarti ini indeksnya dari 0 sampai 5. Lalu Anda cari tengah-tengahnya. Mid sama dengan 0 plus 5, 2 sama dengan 2. Berarti 0, 1, 2. Berarti posisi 9. Split. Oke, merge sort itu split ya. Split, jadi 978 dan 321 ya. Terus kemudian ini dibagi lagi 2. 97 dan 8. Oke, 97 dan 8. Posisinya ini salah nih. 7 sama 9. Maka tukar. Oke, tukar 798. Ya, 798. Salah lagi. Pada saat merging ini 7, 9, dan 8 pada saat di merge itu salah posisi tukar lagi. Berarti ini 7, 8, 9. Udah bener ya. Terus kemudian ini split lagi di belakangnya. 3 dan 2, 1 ya. 3, 2, 1. Lalu kemudian 3 dan 2 salah posisi berarti ditukar. 2 dan 3. Yang ini 1, 1, 2, 3 ditukar lagi pada saat merge. Lalu ini tinggal 2 di merge lagi. Jadi 1, 2, 3, 7, 8, 9. Modelnya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa namanya divide and conquer? Karena dibagi 2, selesaikan sendiri-sendiri, lalu kemudian digabungin lagi dan diurutkan. Modelnya gitu. Oke, terus ada codingnya. Nah, ini codingnya ya. Codingnya ada 2 ya, bisa pakai bisa pakai iterasi biasa ya, iterasi biasa atau pakai rekursif. Nah, ini pakai lebih cepat, maksudnya lebih elegan, lebih pendek. Oke, dari source code-nya lebih pendek. Kalau yang iteratif lebih panjang. Nih. Nanti Anda bisa baca ya. Nih. Oke, jadi dia ngecek apakah posisinya itu lebih besar dari tengah apa enggak, terus kemudian digeser. Kemudian ditukar. Ya, terus kemudian kalau lebih lebih kecil dan sebagainya itu juga posisinya ditukar. Ini pakainya bahasa C ya, semua ya. Nanti Anda bisa cari versi Python-nya. Kalau pakai rekursif jauh lebih mudah dari sisi tampilan ya, dari sisi elegannya tampilannya lebih mudah. Terus nanti pada saat posisi terakhir di merge lagi. Itu merge sort. Masih ada yang lain banyak ya. Ini ada heap sort, ada quick sort. Yang paling cepat sekarang itu adalah quick sort. Ya. Nah, ini beberapa algoritma yang ada.
Mungkin sebenarnya cukup untuk materinya karena prinsipnya sorting itu sudah ada di internet ya. Anda bisa cari tentang metode-metode yang ada, Anda bisa pelajari satu persatu, Anda bisa lihat mana yang paling baik, mana yang jelek ya. Syukur-syukur Anda bisa menemukan ide untuk memperbaiki algoritma sorting yang ada. Ya. Dan Anda bisa mengkomparasi masing-masing algoritma sorting, mana yang paling cepat, mana yang tidak ya. Dan itu bisa jadi penelitian. Begitu teman-teman. Minggu depan kita akan pelajari tentang algoritma pencarian data. Jadi searching. Kalau sekarang sorting, minggu depan searching. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Oke, berarti kalau gitu sudah jam 9:19. Silahkan Anda bisa meninggalkan tempat. Terima kasih, selamat pagi. Makasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pagi. Terima kasih, Ya. Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.